Ini di kisah-kisah inspiratif beliau Ki Haji Muslih ini saya baca ada terbang bersama Mbah Muslih nih. Ini kelihatannya asik nih. Terbang bersama Mbah Muslih. Mungkin Kang Mahmud mungkin sedikit mau menceritakan secara singkat mengenai poin ini nih. Dimana kita itu setiap hari harus makan makanan orang sana dengan ciri khasnya yang rasanya itu manis. Bayangkan saya sebagai selaku orang Bojonegoro yang masakannya ini pecel. Pecel itu seharusnya kalau di Bojonegoro itu pedes ya. Kalau di sana itu rasanya manis. Jadi perut saya ini berontak, nggak terima, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat santri dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi di obrolan santri. Di kesempatan kali ini tentu dengan obrolan yang berbeda dan dengan suasana yang berbeda juga. Tentu dengan tamu-tamu yang istimewa dan tamu-tamu yang berbeda juga. Ini ada Kang Rozikin dan juga Kang Mahmud. Nggih. Di kesempatan kali ini obrolan santri di kesempatan kali ini luar biasa karena di kesempatan kali ini kita akan launching buku Buah Karya Purna Siswa 3 Aliyah tahun 2022 yang berjudul Biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Tanggir Singgahan Tuban. Jadi di kesempatan obrolan santri kali ini luar biasa kita akan launching buku ini. Dan untuk kita akan ngobrol dengan beliau Kang Rozikin dan Kang Mahmud mengenai buku ini lebih dalam lagi. Yang mana biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim ini beliau Kang Rozikin dan Kang Mahmud pilih menjadi forum menjadi karya ilmiah dari angkatan beliau berdua karena di Madrasah Miftahul Huda Tanggir setiap angkatannya itu wajib menciptakan karya-karya ilmiah dan angkatan beliau ini menciptakan mengeluarkan buah karya ilmiah yang berjudul Biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim. Kang Mahmud niki sebelumnya sehat gini. Kang Rozikin sehat niki. Sangat sehat. Sangat sehat sekali. Ini beliau berdua perwakilan dari angkatan nama angkatannya ini Dumyah 22, Dumyah Sekuat ini angkatannya. Ini mulai dari Kang Rozikin ini. Pemirsa dan santri-santri di luar sana mungkin kan ingin lebih tahu mengenai buku biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim lebih dalam. Sebelumnya kenapa latar belakang apa dari angkatan Kang Rozikin ini kok mengambil judul biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim? Kan buku kan banyak nih. Ada buku kemudian bisa menerjemah kitab inilah, tapi angkatan Kang Rozikin ini memilih judul buku biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim selaku pendiri Pondok Tanggir. Alasannya apa? Sebelumnya saya masih ingat dulu ketika saya masih di kelas 2 Aliyah tentunya. Buku ini dimulai dari kita kelas 2 Aliyah, kita sudah berencana ingin membuat buku apa ataupun terjemah kitab apa. Dan alhasil kita punya suatu pemikiran, kita ingin lebih mengenal guru-guru kita. Dan sebelumnya kita punya gagasan ataupun suatu ide untuk membuat biografi dari Kiai Haji Mansur Muslih, yaitu masih kita yang sekarang. Lalu ketika kita menghadap ke beliau Kiai Haji Mansur Muslih selaku pengasuh pondok pesantren kita, beliau tidak menyetujui kita untuk membuat biografi dari beliau. Akan tetapi meminta ataupun memerintahkan kita untuk membuat biografi dari Kiai Haji Muslih selaku pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Dan hal itu pun membuat kebingungan di antara kita, yang mana Kiai Haji Muslih itu kan sudah wafat dan kita tidak pernah menangi ataupun kita tidak pernah tahu beliau. Akhirnya kita berinisiatif untuk meminta cerita dari tetangga dan juga alumni-alumni yang masih mengetahui beliau, mengetahui keseharian beliau. Jadi seperti itu. Dan buku ini awalnya judulnya bukan biografi seperti ini, akan tetapi ketika kita menghadap beliau Agus Misbah Muslih,
kita diminta untuk mengganti buku ini menjadi biografi Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim, selaku pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Berarti sempat terjadi pergantian judul buku nih. Ya, jadi sempat terjadi pergantian judul buku, di mana yang awalnya judulnya bukan ini menjadi ini. Jadi luar biasa, ini latar belakang dari angkatan Kang Rozikin ini dan Kang Mahmud, kenapa beliau beserta teman-teman beliau itu mengambil judul biografi ini. Penuh perjalanan ini, perjalanannya cukup panjang ini sampai terjadi pergantian judul buku. Kemudian buku yang lumayan tebal ini, mungkin dari pemirsa, dari teman-teman yang ada di rumah, yang menonton semuanya, secara gambaran secara umum tentang isi buku ini membahas apa? Jadi untuk gambaran secara umum tentang buku biografi Mbah Musli ini, sebagaimana yang sesuai yang tercantum dengan judul, seperti halnya buku biografi yang lain. Lain kan biasanya menceritakan tentang sesosok ulama, mulai dari masa kecil sampai menjelang wafat. Maka buku ini juga sama. Buku ini menceritakan tentang mulai dari masa kecil beliau, bagaimana akhlak beliau ketika masih kecil. Setelah itu juga menceritakan ketika awal mula Mbah Musli ini menempuh pendidikan dalam mencari ilmu, itu juga diceritakan. Mondoknya di mana, kemudian sampai akhir pungkasan mondoknya di mana, itu juga diceritakan di buku ini. Setelah itu menceritakan lagi tentang Mbah Musli ketika akan menikah. Setelah itu ada lagi setelah menikah kemudian mendirikan pondok pesantren, dan juga tentang bagaimana kepribadian Mbah Musli, bagaimana kesehariannya, kemudian bagaimana sikap Mbah Musli ketika menghadapi santri ataupun menghadapi masalah. Kemudian buku ini juga didukung dengan adanya seperti dawuh-dawuh Mbah Musli, kemudian ada juga kisah-kisah inspiratif yang pernah dialami oleh Mbah Musli sama santrinya, itu juga ada. Atau kalau istilahnya kalau kita sebut adalah karomah beliau, itu juga ada. Setelah itu ada juga tentang generasi penerus Mbah Musli, itu juga kami cantumkan di dalam buku ini. Dan insya Allah buku ini bisa dibilang hampir lengkap lah. Insya Allah hampir lengkap. Jadi menceritakan mulai dari masa kecil beliau sampai beliau menjelang wafatnya. Kan didukung dengan apresiasi ataupun dukungan dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin sekarang, yaitu Kiai Haji Abdul Mansur Musli. Jadi waktu itu kita sempat meminta pendapat beliau. Kami bersama tim melakukan wawancara bersama beliau. Itu beliau mengatakan bahwa menurut beliau kehadiran buku ini menjadi sangat penting lah. Karena pada waktu itu dipungkiri, diakui atau tidak, masyayikh kita itu masih berusia anak-anak lah. Jadi untuk kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kepribadian guru-guru kita, itu tentunya harus ada yang mau menceritakan. Ya, sehingga jadilah buku biografi ini. Tadi sudah disinggung oleh Kang Rozikin tadi, bahwa karena Mbah Musli ini sudah wafat, kemudian kan sehingga butuh butuh narasumber sehingga kita tahu tentang bagaimana kepribadian Mbah Musli, bagaimana keseharian beliau. Nah, narasumber yang Kang Mahmud dan Kang Rozikin bersama tim dan satu angkatan Kang Mahmud dan Kang Rozikin, narasumbernya itu siapa mereka? Kami mengambil data tentang Mbah Musli ini tentunya mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Wah, yang dekat sampai yang jauh nih. Yang dekat sampai yang jauh. Yang dekat seperti yang pertama adalah, yang paling utama adalah zuriyah Mbah Musli sendiri.
sangat penting. Kemudian ada dari tetangga-tetangga juga kami ambil, dari tetangga, kemudian dari santri dan dari alumni. Dan yang paling banyak adalah dari alumni santri yang pernah hidup sezaman dengan Mbah Muslim itu sendiri. Jadi dari semua wilayah kami berusaha untuk mencari data itu, mulai dari daerah Jawa Timur. Wah, jalan-jalan nih. Jalan-jalan sambil kita sambil belajar dan akhirnya memunculkan karya ilmiah yang luar biasa nih. Dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat. Jadi kami pada waktu kelas 2 aliyah itu tepatnya bulan Mulut nih, pas liburan itu kami nggak bisa liburan akhirnya. Nggak bisa liburan karena mencari tugas menggali data tentang Mbah Muslim. Dari yang Kang Mahmud sampaikan tadi mengenai tentang narasumber, tentu karena saking jauhnya alumni dari berbagai penjuru, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, tentu kan ada kendala, ada suka dan dukanya dalam rangka memunculkan karya ilmiah ini. Mungkin bisa Kang Rozikin jelaskan mengenai apa nggih? Suka dan duka mencari data dari narasumber dari sekian penjuru ngoten nih. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari orang yang selalu bertanya ini, saya ingin sedikit menganjurkan kepada kalian semua agar membeli buku ini. Karena buku ini sangatlah bermanfaat ketika Anda membelinya, di mana Anda bisa belajar dari suri tauladan Kiai Haji Muslih yang ada pada buku ini. Anda bisa meniru dan mempraktekannya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, agar Anda bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan sesama. Jadi untuk masalah suka dan dukanya ketika saya mencari narasumber, saya masih ingat ketika itu tahun 2020, di mana waktu itu Indonesia sedang ramai-ramainya dengan virus corona. Pas corona. Yang mana di mana-mana itu ramai dengan social distancing. Entah apa itu, saya kurang paham apa itu yang namanya social distancing. Pokoknya kita benar-benar nekat ingin pergi ke sana meminta cerita dari alumni-alumni. Saya ingat waktu itu saya ditugaskan pergi ke Nganjuk, Madiun, dan juga Ngawi oleh wali kelas kita, di mana saya ditugaskan ke situ bersama teman saya yang bernama Hanifuddin, yang alhamdulillah sekarang sudah punya anak satu. Alhamdulillah, satu angkatan. Saya masih ingat dulu kita tidak punya apa-apa, kita pergi ke sana dengan menaiki sepeda motor tentunya. Kita tidak punya surat mengendara ataupun bisa disebut SIM, kita tidak punya, jadi kita nekat pergi ke sana tanpa tahu alamatnya orangnya, ciri-ciri orangnya pun kita tidak. Alamatnya alumni nggak tahu nih. Nggak tahu, kita hanya tahu bahwasanya di Nganjuk, di daerah ini, rumahnya mana pun kita nggak tahu, orangnya seperti apapun kita nggak tahu. Saya ingat waktu itu ketika saya dan teman saya datang ke Nganjuk, yang mana saya ingin mendatangi rumah Bapak BHQ. Dan ternyata di daerah Pasar Nganjuk itu ada 2 orang yang bernama BHQ. Dan kita memang benar-benar salah mendatangi rumah Bapak BHQ. Yang mana Bapak BHQ yang kita datangi pertama itu bukan alumni dari pondok kita ini. Dan alhamdulillahnya Bapak BHQ tersebut adalah murid dari Bapak BHQ alumni Tanggiri ini. Dan itu sangatlah dipermudah lah di situ. Dan juga ketika malam hari saya ingat saya ketika mencari cerita dari Bapak Kiai Abdul Rahim Nganjuk itu, kita datang di rumahnya itu sampai di sana jam 12 malam. Lalu kita mendengarkan cerita beliau itu sampai jam 3 pagi. Sampai satu orangnya dari kita itu habis rokok 2 bungkus. Itulah sangat berat bagi kita ya. Karena kita sampai habis rokok 2 bungkus dalam sekali bicara itu. Mungkin dari teman saya ini Kang Mahmud ini punya cerita lain karena dia juga mencari dari narasumber yang lain. Daerahnya berbeda nih Kiki. Wilayah ini berbeda dalam mencari narasumber. Mungkin Kang Mahmud Kiki. Kalau saya dulu itu ditugaskan di daerah Indramayu. Indramayu sama Kang Najib Royani. Kalau di situ nggih, alhamdulillah untuk perjalanan mencari data nggih alhamdulillah rodok lancar. Soalnya di situ ada bapaknya Najib Royani kan. Yang tahu persis alamat-alamat orang-orang yang pernah mondok Danggir dan pernah menjumpai masanya Mbah Muslim.
Cuma yang menjadi kesan bagi saya adalah ketika yang seharusnya ketika liburan itu kan 10 hari, ketika seharusnya 10 hari itu sudah balik pondok, tapi ternyata sama beliau itu tidak boleh kembali dulu karena masih ada acara. Jadi yang seharusnya balik tepat terus mengikuti semester akhirnya nggak jadi semester, akhirnya akhir semester itu semua itu demi mendapatkan data-data yang valid yang berkaitan dengan Muslim. Ya, nggak apa-apa kami lakukan, kami berjuangkan lah. Kemudian tadi menambahi tentang narasumber yang berkaitan dengan data-data Mbah Musi itu, seingat saya ada 100 alumni lebih yang didatangi luar biasa. 100 alumni lebih. Cuma yang berhasil kami cantumkan ke dalam buku itu hanya sekitar 50-an lah. 50-an. Karena sebagian dari alumni itu kan namanya orang tua kan, kadang dari kami sendiri itu kurang paham bahasane. Ada yang ketika ditanya disuruh untuk bercerita itu nggak mau cerita. Ada yang langsung ketika disebut dengan eling tiyose Mbah Muslih itu nggak mau cerita, malah nangis. Itu nggak ada. Ada yang memang audionya itu nggak terdengar sama sekali. Jadi dari 100 alumni lebih itu yang berhasil kami data cuma hanya separuhan lah. Hanya sekitar separuh nih, separuhan saja. Kemudian yang menjadi penyemangat bagi kami juga adalah ketika buku ini menjadi buku yang pertama terbit, buku yang pertama berhasil kami rangkum, tentunya yang berkaitan dengan Mbah Muslih karena sebelumnya kan belum ada. Dan mudah-mudahan ya buku ini bisa bermanfaat lah. Amin. Semua santri khususnya dan juga semua masyarakat secara umum. Amin. Jadi luar biasa tadi yang diceritakan oleh Kang Rozikin dan Kang Mahmud, sampai sebegitunya nih. Ada tambahan lagi mungkin Kang Rozikin? Ada, tentunya masih banyak sekali ya cerita perjuangan. Saya masih ingat ketika itu kita berada di daerah Nganjuk, Ngawi, dan juga Madiun itu sekitar 1 minggu. Dimana kita itu setiap hari harus makan makanan orang sana dengan ciri khasnya yang rasanya itu manis. Bayangkan saya sebagai pelaku orang Bojonegoro yang masakannya ini pecel. Pecel itu seharusnya kalau di Bojonegoro itu pedes ya. Kalau di sana itu rasanya manis. Jadi perut saya ini berontak, nggak terima, sakit. Setiap hari itu selalu sakit perut ini. Itu sangatlah menyiksa bagi saya. 5 hari kita harus makan makanan yang manis, nggak jelas gitu bagi saya. Karena ya seharusnya pedas ya. Perjuangan fisik itu sangat menyiksa. Luar biasa. Dan juga kita hanya bermodalkan map. Jadi jalannya kadang lewat pinggir-pinggir sungai, jalan kecil, jalan setapak. Pokoknya di mana motor masuk masih bisa lewat itu saja. Kita lalui. Sampai kok. Jadi luar biasa dari beliau berdua dan beserta tim-tim dari satu angkatan beliau dalam mencari data yang valid mengenai Mbah Muslih tadi. Perjuangan yang luar biasa sampai hanya bermodalkan Google Map dan tidak tahu alamat yang akan didatangi ini. Luar biasanya itu. Kemudian sedikit tadi saya buka mengenai buku yang luar biasa ini, biografi tentang beliau Ki Haji Muslih bin Abdul Karim. Ini di kisah-kisah inspiratif beliau Ki Haji Muslih ini saya baca ada terbang bersama Mbah Muslih nih. Ini kelihatannya asli nih. Terbang bersama Mbah Muslih. Mungkin Kang Mahmud mungkin sedikit mau menceritakan secara singkat mengenai poin ini nih. Itu ceritanya begini. Itu ada salah seorang santri yang sukanya itu olahraga. Saat itu adalah musim-musimnya main volley. Jadi ketika santri itu dijenguk oleh orang tuanya mau diajak pulang, dia nggak mau. Karena mau ada pertandingan volley. Jadi DLW milih volley untuk. Dan dilalah ketika volley itu dia mengalami insiden, yaitu
salah satu jari tangannya itu apa nek ngarani Patah. Nopo? boten patah, nek ngarani kesleo Nggih, atau kesleo. kedengkek. Nggih. Nek kula ngarani kedengkek. Kedengkek nggih. Bengkok atau napa ngoten lah. Setelah kedengkek itu diobati, setelah diobati 1 minggu sembuh. 1 minggu sembuh. 1 minggu sembuh, setelah sembuh dijemput lagi sama orang tuanya mau diajak pulang, itu nggak mau. Setelah beberapa minggu kemudian ternyata kumat lagi. Jari tadi ini nggih, jari yang kedengkek tadi iya, ini. Jari yang kedengkek tadi itu kumat lagi, setelah kumat baru mau diajak pulang. Setelah diajak pulang ke rumah diobati sama dokter yang spesial, dokter yang khusus. Itu kata dokter itu jari ini nggak akan bisa sembuh kecuali diamputasi. Harus diamputasi. Namun ternyata ketika akan diamputasi itu orang tuanya santri tadi itu menyarankan agar coba sampean dungo sik nanti malam, munajat lah, kemudian minta pertolongan sama Mbah Muslih gitu. Akhirnya santri tadi nurut. Setelah nurut akhirnya gitu, mungkin dia sholat terus wiridan baca apalah. Nah itu dia tidur. Setelah tidur itu dia bermimpi Mbah Muslih itu datang dan membawa santri ini apa nek ngarani di demek pundake gitu. Demek pundake terus dijak ning gone arah selatan. Jadi koyo dijak miber ngono. Ayo terus Mbah Muslih itu ayo tak tambakno ning daerah kidul katanya. Setelah ditambahne di situ nggih. Walhasil singkat cerita akhirnya sembuh. Wasilah tadi ngoten. Wasilah tadi akhirnya sembuh. Makanya kami memilih judul terbang bersama Mbah Muslih nggih. Terbangnya itu dalam mimpi. Nah, terbang dalam mimpi. Dan di sini masih banyak nggih, masih banyak kisah-kisah inspiratif beliau Ki Haji Muslih dan kisah-kisah teladan beliau mengenai akhlak-akhlak beliau, keseharian beliau. Nanti kalau saya ceritakan semua jadi enggak penasaran. Oh nggih, jadi enggak napa nggih surprise ngoten nggih. Ya, jadi tidak surprise. Kemudian yang paling terakhir tentu harapan yang luar biasa dari Kang Rozikin, dari Kang Mahmud beserta semua tim dan semua angkatan jenengan semua. Mungkin Kang Rozikin bisa sampaikan harapan dengan adanya launching buku yang luar biasa ini, biografi Ki Haji Muslih bin Abdul Karim. Harapan jenengan selaku perwakilan dari teman-teman gitu. Untuk harapan saya untuk teman-teman semuanya itu supaya kita itu ingat akan guru-guru kita, tentunya kita tahu akan guru-guru kita lebih mengenal guru-guru kita, dan juga kita bisa meniru suri tauladan dari beliau. Dengan adanya buku ini kita bisa tahu tentang beliau, kita bisa lebih mengenal beliau. Dari mana lagi kita tahu kalau bukan dari sebuah tulisan. Sejarah itu akan hilang kalau kita tidak tulis. Jadi harapan saya sejarah ini tidak akan hilang dan kita bisa tahu, bisa mengenal guru-guru kita lebih dekat lagi. Dan juga menirunya tentunya. Luar biasa harapan dari beliau selaku perwakilan dari tim, dari seangkatan beliau. Mungkin Kang Mahmud, harapan Kang Mahmud ya sama gitu. Sama harapan saya ya, mungkin harapan semua guru, semua masyayikh bahkan intinya ya seperti itulah, sama. Mudah-mudahan buku ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dimiliki oleh semua siswa madrasah Miftahul Huda, khususnya santri Tanggir dan juga para alumni lah. Karena kalau beliau mudir sendiri itu pernah nyinggung somben itu seumpama buku ini wajib dimiliki oleh semua siswa MMH. Karena tadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kang Rozikin, dengan membaca buku ini, apalagi sekarang itu santrinya kan bisa dibilang kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Kalau enggak diceritakan gurunya ya mungkin tidak akan tahu. Nah, sekarang berarti sudah enak, sudah ada bukunya. Mereka tinggal beli lalu baca. Setelah itu kemudian mengambil suri tauladan lah, untuk kemudian dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin hanya. Terima kasih Kang Rozikin dan Kang Mahmud, luar biasa. Kita semua sedikit sudah tahu gambaran secara umum dari
karya ilmiah, karya yang luar biasa dari angkatan beliau, angkatan purna siswa 3 aliyah tahun 2022. Namanya angkatan Dumiyah Squad nih. Tentu pemirsa dan dimanapun kalian berada tentu lebih penasaran lagi tentang isi lebih mendalam tentang buku biografi Kiai Haji Musli bin Abdul Karim ini yang lumayan tebal ini. Dan para pemirsa dan dimanapun kalian berada, kalian bisa pre-order, bisa pesan mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Oktober dengan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Mungkin obrolan kita sampai di sini luar biasa. Terima kasih atas waktunya Kang Rozikin dan Kang Mahmud selaku perwakilan dari angkatan-angkatan jenengan ini. Semoga buku ini sangat memberikan inspiratif bagi kami. Ada satu Nggih. Untuk pemberitahuan saja. Buku ini sudah ditasheh oleh beliau Umi Hajah Khadijah. Bahkan 2 kali. Sampai 2 kali nggih. Jadi insya Allah sudah sangat valid nih nggih karena sudah melalui pentasehan dari Uminah Hajah Khadijah Musli. Dan yang pastinya yang perlu pemirsa tahu, harga buku ini juga terjangkau. Ya, isinya luar biasa dan kita bisa dapat dengan harga yang terjangkau. Terima kasih di obrolan kali ini launching buku yang berjudul Biografi Kiai Haji Musli bin Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Tanggir Singgahan Tuban. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.